Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ulfa serta Ibu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan kelas F serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai objek pajak penghasilan. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Muhammad Rafi Faisal dengan NPM 21013010176. Yang kedua, ada Rohadatul Sabila dengan NPM 21013010244. Yang ketiga, ada saya sendiri, Aulia Rahma Azhara dengan NPM 21013010245. Dan yang terakhir ada Aurakel Grisela dengan NPM 23013010111. Nah, dalam presentasi kali ini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada teori dan konsep dari pajak penghasilan serta perbedaan antara PPh final dan non-final. Yang kedua ada contoh dari PPh final yang tercantum dalam pasal-pasal di atas. Yang ketiga ada contoh dari PPh non-final yang tercantum dalam pasal-pasal di atas. Dan yang keempat ada bukti potong dan pengkreditan pajak final dan non-final. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan sendiri ini merupakan suatu pajak yang dikenakan terhadap seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan. Nah, objek pajak penghasilan sendiri ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 yang mana mencakup semua bentuk penghasilan yang diterima oleh subjek pajak, meliputi gaji dan tunjangan, keuntungan usaha, bunga dan dividen, serta hadiah dan hibah. Nah, untuk selanjutnya, penghasilan yang diterima oleh subjek pajak ini diatur dalam pasal 4 ayat 2 dan ayat 3. Dalam pasal 4 ayat 2 ini menjelaskan mengenai penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dan dipotong pajak. Contohnya seperti penghasilan pegawai dan penghasilan dari usaha. Lalu, untuk pasal 4 ayat 3 ini menjelaskan mengenai penghasilan yang tidak dipotong pajak, seperti penghasilan dari bentuk usaha tetap dan penghasilan dari penjualan serta pengalihan harta. Berdasarkan pemotongan dan pemungutannya, PPh ini dibagi menjadi 2, yaitu ada PPh final dan PPh non-final. PPh final sendiri ini merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pemotongan dan pemungutan PPh final yang dipotong oleh pihak lain maupun disetor sendiri ini bukan merupakan pelunasan PPh terutang atas suatu penghasilan. Ya, artinya pajak yang sudah selesai atau dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Dalam hal ini wajib pajak telah dianggap telah melakukan pelunasan terhadap kewajiban pajaknya, sehingga dalam perhitungannya PPh final ini tidak akan dihitung lagi dalam SPT tahunan dengan penghasilan lainnya. Objek pajak PPh final ini meliputi PPh atas bunga obligasi, PPh atas hadiah undian, PPh atas diskonto surat perbendaharaan negara atau SPN, ada PPh atas transaksi penjualan saham di bursa efek. Lalu yang kedua ada PPh non-final. PPh non-final ini merupakan pajak yang diperhitungkan kembali dengan penghasilan lain untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT tahunan. Dalam hal ini, wajib pajak dianggap belum melunasi kewajibannya sebelum melaporkan pajak atau bisa dianggap hutang. Perhitungan dan pelaporan pajak ini dilakukan pada akhir tahun dan transaksi yang telah dilakukan baru dapat dikatakan lunas pada saat itu. Objek pajak PPh non-final ini meliputi laba usaha, dividen, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dan diperoleh, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang selanjutnya yaitu contoh PPh final pada objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. PT Oke Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya dengan hadiah senilai 100 juta rupiah. Dalam menarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang hadiah undian. Bagaimana penghitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT Oke Indonesia? Perhitungannya adalah PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Oke Indonesia
sebesar 25% dikalikan 100 juta, yang mana hasilnya 25 juta rupiah. Lalu yang selanjutnya, contoh PPh final pada objek pajak penghasilan pasal 15. PT A3 adalah perusahaan pelayaran dalam negeri yang bergerak dalam jasa penyewaan kapal. Pada tanggal 10 Januari 2020, perusahaan ini melakukan kontrak dengan PT B3 untuk mengangkut bahan baku pembuatan kertas dari Lampung ke Banten. Nilai yang tertera dalam kontrak adalah sebesar 100 juta rupiah dan telah dibayar pada 30 Januari 2020. Pada Maret 2020, PT A3 menandatangani kontrak PT C3 berupa persewaan kapal untuk mengangkut minyak. Nilai sewa yang disepakati ialah 300 juta rupiah dan telah dibayar pada tanggal 20 Maret 2020. Atas penghasilan PT A3 dan PT B3 terutang PPh sebesar 1,2% dari peredaran bruto. Perhitungannya ialah 1,2% dikalikan nominal yaitu 100 juta rupiah, yang mana hasilnya 1.200.000. Selanjutnya yaitu ada contoh PPh non final pada objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 1 hingga 3. Nah, PPh non final ini sendiri itu merupakan pajak penghasilan yang dapat dikurangkan dengan biaya-biaya tertentu sebelum perhitungan pajak terutang. Sedangkan untuk pasal 4 ayat 1 hingga 3 itu membahas tentang undang-undang pajak penghasilan yang mengatur berbagai jenis penghasilan yang dikenakan oleh pajak. Nah, PPh non final ini sendiri itu memiliki tarif yang bersifat progresif, yang dimana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif yang dikenakan. Nah, wajib pajak yang memiliki penghasilan yang dikenakan oleh PPh non final itu wajib melaporkan SPT tahunan. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh tentang PPh non final pada pasal 4 ayat 1 hingga 3. Untuk pasal 4 ayat 1 ini yang pertama yaitu ada penghasilan berupa bunga, dividen, dan royalti. Contohnya yaitu dividen yang diterima melalui perusahaan terbuka, kemudian ada bunga deposito yang diterima melalui perorangan. Kemudian yang kedua yaitu ada hadiah atau penghargaan yang bersangkutan atau berhubungan dengan pekerjaan ataupun kegiatan. Contohnya yaitu hadiah yang diterima oleh karyawan perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada laba usaha, yang dimana laba yang diperoleh melalui usaha dagang, jasa, maupun industri. Nah, untuk di PPh non final pada pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan dari usaha yang diterima maupun diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, contohnya yaitu penghasilan dari usaha dagang yang memiliki peredaran bruto itu melebihi dari batas yang telah ditetapkan. Kemudian pada pasal 4 ayat 3, sebenarnya pada pasal 4 ayat 3 ini tuh memiliki sifat yang sama dengan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Nah, contohnya yaitu penghasilan dari hasil penjualan aset tetap. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 1 dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan seperti penyewa atau pemberi kerja. Tarifnya itu bervariasi tergantung pada jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Misalnya untuk sewa tanah dan bangunan, tarif yang berlaku itu adalah 10% dari jumlah bruto penghasilan. Namun untuk jenis penghasilan lainnya itu tarifnya itu dapat berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa transaksi mungkin dapat dikecualikan dari PPh pasal 4 ayat 1 seperti pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak. PPh pasal 4 ayat 1 itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final, yang dimana berarti bahwa pemotongan pajak itu dilakukan sekali dan tidak dapat dikreditkan pada pajak penghasilan terutang di masa yang akan datang. Dalam konteks pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2, bukti potong ini berkaitan dengan penghasilan yang bersifat final, seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, dan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenakan pada yang pertama peredaran bruto, yang kedua bunga deposito, yang ketiga pada hadiah berupa lotre atau undian, yang keempat ada transaksi saham dan surat berharga, dan yang kelima ada transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan,
juga usaha jasa konstruksi, dan pendapatan tertentu lainnya. Tarif yang berlaku berdasarkan jenis penghasilan yang diatur dalam PPh pasal 4 ayat 2 ini, yang pertama itu ada tarif pajak final untuk sewa dan tanah bangunan itu adalah 10% dari jumlah bruto penghasilan. Nah, sedangkan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham itu baik dari perusahaan dalam negeri maupun dari luar negeri itu dikenakan tarif 10% dari jumlah bruto dividen. Lalu pajak final untuk royalti itu dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto royalti yang diterima. Tarif pajak untuk hadiah adalah 25% dari jumlah bruto. Lalu pajak yang dipotong berdasarkan PPh pasal 4 ayat 2 ini bersifat final dan tidak dapat dikreditkan. Tarif pemotongan untuk PPh pasal 4 ayat 3 ini berbeda dengan PPh pasal 4 ayat 1, yang dimana untuk penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan itu dikenakan pajak 10% dari jumlah bruto. Lalu untuk penghasilan dari penghasilan hak atas harta selain tanah itu tarifnya adalah 0,5% dari jumlah bruto. Untuk penghasilan dari usaha konstruksi tarifnya adalah 2% dari jumlah bruto. Sementara royalti itu 15% dari jumlah bruto. Hadiah dan undian dikenakan tarif 25%. Dan pajak ini tuh bersifat final, berarti pajak yang dibayar sudah dianggap sebagai kewajiban pajak yang lengkap dan tidak perlu diperhitungkan lagi dalam SPT tahunan.